Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isul Mutakin dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1B dengan NIM 250900041. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Yang pertama, perbedaan internet dan intranet. Nah, apa sih itu internet? Nah, internet itu seperti namanya, interconnected network, jaringan yang terhubung. Jaringan terhubung skala global yang terdiri dari beberapa jaringan lokal area ya, yang terhubung ke menjadi satu jaring-jaring dalam skala global. Nah, dan apa sih perbedaannya dengan intranet itu? Nah, kalau intranet itu jaringan lokal internal yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Jadi jaringan tersebut hanya terbatas internal di suatu organisasi maupun perusahaan. Akses internet kan bersifat publik, sedangkan intranet itu terbatas untuk internal tersebut, hanya lingkup internal tersebut. Intranet lebih aman karena tidak terhubung langsung ke jaringan global. Contoh internet itu seperti Google, sedangkan contoh internet itu seperti portal karyawan yang hanya bisa diakses oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, perbedaan internet dan extranet. Jadi jika tadi internet adalah jaringan skala global, extranet itu sama seperti intranet, cuman extranet itu jaringan privat yang memungkinkan kolaborasi antar organisasi. Jadi jaringan yang skalanya satu perusahaan itu ini bisa digunakan untuk kerjasama antar perusahaan atau mitra bisnisnya. Jadi kolaborasi. Nah, extranet itu membutuhkan autentikasi untuk mengaksesnya. Biasanya digunakan untuk kerjasama antar perusahaan dan mitra bisnis. Nah, contohnya itu kayak portal pelanggan atau supplier perusahaan. Misal dari perusahaan ini membuka akses internetnya untuk para kolaboratornya atau organisasi lain yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kita lanjut ke VPN, Virtual Private Network. Seperti namanya, private. Jadi, jaringan VPN adalah jaringan virtual yang mengamankan koneksi internet dengan cara enkripsi data. Nah, apa sih itu enkripsi data? Enkripsi data itu mengubah data yang hanya bisa dibaca oleh si penggunanya dan alamat yang dituju. Jadi orang yang tidak berkepentingan tidak dapat bisa membaca data tersebut. Itu gunanya enkripsi. Nah, itu berfungsi melindungi privasi dan mengamankan data pengguna biar datanya aman sampai ke tujuan. VPN juga memungkinkan akses jaringan internal dari jarak jauh. Jadi kayak karyawan bisa mengakses server kantornya dari rumah, seakan-akan dia seperti menggunakan jaringan di kantor tersebut, padahal dia menggunakan VPN. Terus cara kerjanya itu menyembunyikan VPN juga bisa menyembunyikan alamat IP asli penggunanya. Seperti contohnya tadi ya, karyawan mengakses server kantor dari rumah dengan aman. Nah, kita lanjut ke cara kerja ISP. ISP itu adalah Internet Service Provider. Seperti namanya, service provider, penyedia layanan internet. Jadi, ISP itu yang menyediakan layanan internet. Contohnya kayak IndiHome dan Biznet kalau di sini. Jadi cara kerjanya itu dari servernya ISP ini nanti ke modemnya kita atau akses pointnya kita dan ngubah jaringan ini analog ke digital agar jaringan tersebut bisa berinteraksi antar perangkat digital lainnya. Jadi cara kerjanya itu modem kita meminta izin untuk bisa mengakses jaringan
ke internet global melalui ISP. Jadi ISP itu kayak penjembatannya untuk kita bisa mengakses jaringan global lewat ISP tersebut. Jadi ini modem, terus ke router kita. Router itu gunanya untuk mengatur jaringan agar bisa diatur, misal jaringan di ruang sini 50 Mbps, di ruangan yang kedua 100 Mbps. Nah, switch itu gunanya untuk membagi jaringan agar bisa lebih banyak yang terhubung ke jaringan tersebut. Nah, yang ini PC, ini access point atau WiFi. Kita lanjut ke TCP/IP, itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, seperti namanya, protokol dalam internet. Nah, TCP/IP adalah protokol standar komunikasi data di internet. Jadi standarnya protokol komunikasi data di internet ya TCP/IP ini. Jadi gunanya itu mengatur cara data dikirim, diterima, dan diarahkan antara perangkat. Nah, TCP/IP ini terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu aplikasi, transport, internet, dan network access. Jadi kegunaannya adalah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu network access. Jadi network access itu gunanya untuk mengatur internet tersebut menggunakan media fisik, jadi seperti WiFi atau Ethernet kabel. Nah, kalau lapisan internet itu gunanya untuk mengatur alamat agar bisa sampai ke tujuan. Sedangkan untuk lapisan transport itu untuk mengamankan dan mengurutkan data agar datanya tersebut aman dan terurut sampai ke tujuannya. Nah, dan lapisan terakhir itu aplikasi, yaitu lapisan yang penggunanya berinteraksi langsung dengan internet tersebut, yaitu kayak web. Seperti kita membuka web, kita kan berinteraksi langsung dengan internet tersebut. Terus TCP/IP ini menjamin data dikirim dengan benar dan sampai ke tujuan. Contoh, saat membuka website, data dikirim melalui protokol TCP/IP. Di saat kita membuka website, data itu dikirim melalui protokol TCP/IP. Bukan hanya saat membuka website, juga sih banyak. Saat kita melakukan sesuatu di internet, semua data itu pasti dikirim melalui protokol TCP/IP. Oke, jadi sekian dulu pembahasan mengenai jaringan komputer pada hari ini. Saya Muhammad Yusuf Mutakin. Bila ada salah kata ataupun yang lain mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.